Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Eliana, Ibu silakan. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo semangat, semangat ya. Ibu presensi dulu ya. Eliana, satu. Amelia, ada Bu. Ignatius Sega, Ada Bu. Justina Kara, ada Ibu. Sirilus, Hadir Ibu. Naji, Bu. Iron, Hadir, Bu. Maria, Hadir Bu. Nong Ari, Hadir Ibu. Titi. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan ngaji. Tujuan pembelajaran kita kali lalu itu yang pertama sifat stratifikasi, yang kedua faktor penyebab stratifikasi, yang ketiga itu dasar stratifikasi. Jadi pertemuan kali lalu kita sudah belajar sifat stratifikasi, dasar stratifikasi, faktor penyebab stratifikasi sosial. Oke, sekarang kita maju ke pembelajaran berikutnya. Ini materi hari ini. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Ibu persilakan Amelia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Amelia, suaranya ya. Tujuan pembelajaran selalu pembelajaran dengan metode diskusi dan model problem bahasa umum, serta diharapkan dapat satu, menjelaskan faktor penyebab stratifikasi sosial secara tepat dan benar, dua, menentukan dasar stratifikasi sosial dan sifat stratifikasi sosial secara tepat dan benar, tiga, menganalisis sistem stratifikasi sosial di Indonesia secara tepat dan benar. 4. Menelaah prinsip-prinsip kesetaraan secara tepat dan benar. Jadi inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini menyambung dari materi kali lalu ya. Jadi ada faktor penyebab stratifikasi, ada dasar stratifikasi, ada sifat stratifikasi, terus ada sistem stratifikasi sosial di Indonesia, terus ada prinsip-prinsip kesetaraan. Sekarang kita masuk ke gambar ini. Ini apa? Merupakan gambar stratifikasi masyarakat feodal yang ada di Aceh. Ya. Ibu minta satu orang untuk maju menjelaskan. Saya Bu. Oh, silakan Sirilus. Oke, tepuk tangan untuk Sirilus sebelumnya. Dia sudah berani maju ya. Kami selalu terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan stratifikasi masyarakat feodal di Aceh. Di sini kita lihat tentang kedudukan dari beberapa komponen raja, oleh balang dan rakyat jelata. Di sini kita lihat dari kedudukan pertama, yaitu raja dan bangsawan, termasuk dengan keturunan raja. Kita lihat dari kedudukan kedua, oleh balang, yaitu pegawai raja, misalnya rakyat biasa. Dan urutan yang ketiga, kita lihat dari rakyat jelata, yang termasuk dari kedudukan yang paling terbanyak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi ya seperti teman kalian tadi jelaskan, paling tingkatan paling tinggi ini raja ya, di tempat Ya. raja dan para bangsawan atau keturunan-keturunan raja lainnya.
Yang kedua, oleh Barat ini adalah pegawai raja, tapi dia termasuk dari rakyat jelata ya. Terus yang terakhir itu rakyat jelata ini ditempati paling banyak. Jadi semakin tinggi tingkatan seseorang itu maka jumlahnya semakin sedikit. Tapi kalau semakin rendah maka akan semakin banyak atau luas ya yang ditempati. Seperti ini. Contohnya 1, 2, 3. Ini sistem stratifikasi masyarakat feodal yang ada di Aceh. Sekarang kita lanjut ke kategori kesetaraan. Kesetaraan hukum. Apakah ada yang tahu apa itu kesetaraan hukum? Angkat tangan. Kesetaraan hukum, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ari, silakan. Apa itu kesetaraan hukum? Hukum tidak memihak. Hukum yang tidak memihak. Jadi kesetaraan hukum ini kita semua warga negara Indonesia itu berhak ya. Tidak ada memang dibeda-bedakan di mata hukum. Kalau dia orang kaya maka dia akan apa? Hukum berpihak juga kan? Jadi semuanya sama, itu namanya kesetaraan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka akan apa? Dijatuhi sanksi sesuai dengan undang-undang ya. Tidak ada memang namanya pembedaan. Itu namanya kesetaraan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Siapa yang tahu angkat tangan? Silakan Justina. Sama berpartisipasi. Besar sedikit suaranya. Memiliki hak yang sama berpartisipasi. Memiliki hak yang sama berpartisipasi. Jadi kalau umur kalian sudah 17 tahun itu sudah bisa berpartisipasi ya, dalam kesetaraan politik. Seperti apa contohnya kesetaraan politik? Pemilihan umum ya. Jadi kalian sudah bisa ikut. Itu kesetaraan politik. Sekarang kita lihat kesetaraan sosial. Nanti sebentar itu ada pertanyaan seperti kuis. Nanti masing-masing dari kelompok kalian itu harus memberikan contoh ya, masing-masing orang memberikan contoh dari stratifikasi tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Jadi seperti itu masing-masing orang harus ya. Jadi belajar dulu apa yang harus saya jawab sebentar. Bagi memang siapa yang jawab ini, siapa yang materi ini, siapa yang akan jawab materi ini, siapa yang akan menjawab ya. Tidak bukan bisa menunjukkan, jadi sebenarnya kayak baris. Nanti sebenarnya ini kayaknya sudah berkurang. Jadi gimana setiap kelompok sudah siap? Siap. Nah, yang ambil kupon tadi. Kupon nomor 1 siapa? Kelompoknya siapa tadi ya? Kami Bu. Kelompoknya Ana dengan Christina ya. Christina Kara. Jadi kelompok kalian yang maju duluan ya? Iya. Ibu silahkan untuk maju. Kami akan menjawab dari Ibu dan akan presentasikan hasil diskusikan. Silakan berbaris. Jadi bentuknya berbaris ya, seperti kuis. Berbaris. Menghadap ke depan sana. Oke. Tahu udah semua udah sama. Jadi materinya kelompok 3 itu sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu stratifikasi masyarakat pertanian di Pulau Jawa, dan yang kedua stratifikasi sosial dalam masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Oke, kita akan memulai, Ibu akan memulai bertanya ya kepada kelompok 3. Di dalam masyarakat pertanian Pulau Jawa itu terdapat cikal bakal, kuli kenceng, kuli gendo, dan buru tani. Cikal bakal ditempati oleh Golongan elit di desanya. golongan elit di desanya. Suka? Kuli kenceng ditempati oleh Petani yang memiliki banyak tanah dan kaya karena kulitan kemampuannya. yang ketiga. Kuli kendo ditempati oleh Petani yang memiliki tanah sedikit. petani yang memiliki tanah sedikit. Bukan. Buruh tani ditempati oleh Petani yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian. petani yang tidak memiliki tanah tapi bekerja di sektor pertanian. Tukar lagi.
jabatan paling atas ditempati oleh Kaum bangsawan yang terdiri dari raja, keluarga, serta kerabatnya. raja, bangsawan, serta kerabatnya. Lanjut. Priai, ulama, penggawa. Golongan priai, pegawai kerajaan yang berpendidikan. Jadi yang nomor 2 itu yang berpendidikan. Silakan berikutnya. Golongan kaum cilik yaitu orang yang hidup mengabdi untuk raja seperti petani, pedagang, dan nelayan. Ya. Yang berbaris lagi sudah semua ya, mereka sudah jawab. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tulisan ya. Mereka sudah jawab semua sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan SKPD-nya ya. Silakan dulu. Terima kasih. Berikan contoh stratifikasi sosial tertutup. Silakan Ari. Orang Bali yang berkasta Brahmana tidak bisa berpindah status menjadi kasta kesatria atau waisa. Bertukar tempat. Silakan contoh stratifikasi sosial tertutup. Orang Flores yang memiliki Pamparera tidak bisa dirubah menjadi Panda Lopez. Bertukar tempat. Berikan contoh stratifikasi sosial campuran. Misalnya contoh dari stratifikasi sosial campuran yaitu dari kasta Brahmana jika dipindah ke Jakarta maka statusnya diubah seperti rakyat biasa. Tukar tempat. Contoh stratifikasi sosial campuran. Contohnya seperti Pamparera sangat dihormati di Sika, lalu beliau pergi ke Manggarai, statusnya sama. Tukar tempat. Maju. Fungsi stratifikasi sosial 1. Distribusi hak istimewa. Tukar tempat. Distribusi hak istimewa. Fungsi berikutnya. Pertanggaan dan penghargaan. Pertanggaan dan penghargaan. Tukar tempat. Fungsi berikutnya. Dan kriteria persaingan dan pertentangan. Kriteria persaingan dan pertentangan. Silakan. Maju lagi. Penentuan lambang-lambang. Penentuan Lambang-lambang. lambang-lambang. Silakan. Apa lagi? Berikutnya. Fungsi stratifikasi sosial. Penentuan tingkat muda. Silakan lagi. Maju lagi. Yang terakhir fungsinya. Alat solidaritas di antara individu. Alat solidaritas di antara individu. Baik, silakan. Sudah selesai ya semuanya. Sudah terjawab dari berdasarkan LKPD-nya. Oke teman-teman, terima kasih guru dari kegiatan tersebut. Lanjut pengerjaan soal evaluasi yang terdiri dari soal pilihan ganda. Coba kita tanya. Pemilihan pendapat masyarakat dalam kelas dari atas dan strategi dengan dia pendapat untuk menggolongkan anggota pendapat dalam legislasi. Putar semuanya tangannya, putar lebih cepat. Titik.
lagi ya. Putar sejam. Putar. Mata. Hah? Oh ya, mata semua sudah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Baik, Ibu persilakan Najih untuk membacakan soal nomor 1. Langsung jawab ya pertanyaan dari langsung absennya, pilih absennya. Silakan Najih, baca. Melakukan setiap individu dan kelompok yang memiliki perbedaan tersebut. Stratifikasi sosial terbentuk karena berkaitan pula dengan konsep status sosial. Pengertian stratifikasi sosial adalah C. Perbedaan anggota masyarakat secara vertikal. Benar semua? Benar. Sekarang nomor 8. Nang Ari. Kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang dimiliki atau kekuasaannya. Kehormatan seseorang juga diukur dari cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Stratifikasi sosial pada masyarakat yang menganut sistem kasta bersifat B. Terbuka. Terbuka bagaimana? Nomor 8. Lihat semua nomor 8 bagaimana? Harusnya jawabannya benarnya apa? C. Tertutup. Gak apa-apa. Kita lanjut. Nomor 9. Iron. Rahmat merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu, tapi berkat kegigihan dia menjadi penjual bahan bekas. Kini ia menjadi seorang pengusaha besar. Hal tersebut merupakan stratifikasi sosial yang bersifat Apa? modern. Modern. Jawabannya apa? Nomor 9 yang lain? Terbuka. Benar. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Pak Tigor memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat karena ia merupakan seorang guru SMA. Hal ini menunjukkan lapisan sosial yang terjadi karena tahap pendidikan. Jawaban nomor 10 itu benar ya. Status tinggi dalam masyarakat karena ia merupakan seorang guru di SMA. Hal ini menunjukkan pelatihan sosial yang terjadi karena pendidikan. Sudah semua ya, sudah bahas semua. Bagaimana hasilnya? Ada yang benar, ada yang tidak ya tadi ya. Jadi kumpulkan lagi soal evaluasinya. Kumpulkan lagi dengan waktunya sudah selesai ya. Kumpulkan lagi soalnya. Sudah waktunya sudah selesai ya. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, Ibu mau baik sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu minta dulu satu orang untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Sebelum Ibu tanya, Ibu tanya dulu ke semua. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Senang? Senang. Sekarang Ibu berikan pertanyaan kepada Ari. Refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, Ari? Menyenangkan Ibu. Menyenangkan. Ya Ibu. Yang kedua, apakah metode pembelajaran hari ini sangat baik? Baik. Karena Kami dapat memahami dan menjawab pertanyaan dari Ibu dengan baik. yang ketiga, materi apa saja yang dipelajari hari ini? Stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Jadi itu ya, tadi menurut Ari materi yang dia pahami hari ini itu ada sifat stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan campuran. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini apa saja ya? Silakan Iron. Kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Jadi tadi kita sudah belajar tentang kesetaraan juga ya. Ada kesetaraan ekonomi, sosial, moral, hukum, politik, itu semua ya. Mengerti semua? Mengerti. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian belajar lagi ya. Ya Ibu. Sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, Ibu minta Najih untuk
menutup dengan doa. Cocok namanya ya? Ya, ngaji. Silakan ngaji memimpin doa. Teman-teman dan ibu ada dipercaya dan bantu kita untuk membaca. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Selamat pagi.